Nah ini kembali ke Purbaya. Saya lagi nunggu momen ketika dia akan tampil di forum-forum internasional ya. Nah ini menarik. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa gayanya dia itu ya bagian yang unik dari Indonesia gitu. Bener. Ini kita tunggu nih. Memang sosial media itu pisau bermata dua, tergantung nanti bagaimana kita memanfaatkannya. Ada juga yang orang-orang yang memang tujuannya untuk menumpangi sesuatu untuk tujuan tertentu yang menggerakkan dengan kekuatan uang dan kekuasaan, bisa juga dia bikin bikin ricuh negara dengan tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Cuman kan kalau kemudian kita yang harus di stop mereka lanjut ya sama aja kan, jadinya gimana gitu. Mereka punya sumber daya lah, yang masyarakat nggak ada gitu kan. Itu yang mungkin kita minta agar itu benar-benar dipikirkan. Di Nepal itu kan awalnya sama kayak kita, pejabatnya flexing, sama korupsi ada di mana-mana, kemudian ada nepotisme di lingkungan istana dan juga kementerian. Masyarakat dalam kehidupan yang sulit. Nah akhirnya mereka hanya bisa komplain di media sosial. Mereka komplain, mereka ceritain kondisinya. Nah kemudian si Perdana Menterinya ini, Sharma Oli ini mendapat asupan informasi yang terbatas. Bahwa itu mereka kemakan informasi hoax. Mereka melakukan ujaran kebencian tanpa lihat realita. Terus kita mesti ngapain? Akhirnya dia bilang tutup akses medsos. Ya udah tutup akses medsos. Tutuplah akses medsos itu. Udah mereka lagi bergejolak, akses hiburan mereka satu-satunya untuk curhat disumbat, meledaklah tuh. Nah kita mesti belajar dari situ, makanya harapan kita itu presiden mendapatkan asupan informasi yang cukup dan luas, komplit. Jadi tidak terbatas. Karena kalau itu terbatas nanti akan salah mengambil keputusan. Jadi ada istilahnya salah informasi, salah eksekusi, akhirnya menimbulkan persekusi dari masyarakat. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan ya, kita punya badan baru kan, Badan Komunikasi Pemerintah. Yang diketuai oleh Wamen Komdigi ya. Pak Anggaraka. Mudah-mudahan jadi lebih baik lah, karena kan Anggaraka ini kan lingkaran satunya Pak Prabowo kan. Jadi komunikasi tidak ada batas lah. Ya, jadi Pak Anggaraka mungkin bisa kasih data dan fakta yang sebenar-benarnya supaya dia ngambil kesimpulannya juga benar gitu. Jangan sampai salah gitu maksudnya. Nanti masukannya. Bahaya. Ya, betul. Ini karena situasinya sudah sangat krusial ya. Waktunya tidak banyak, hampir menjelang 1 tahun Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat memang confidence-nya udah mulai muncul ya Pak Prabowo untuk menunjukkan jati dirinya ya. Yang selama ini sebagian publik masih meragukan. Ya kita tetap pantau sebagai media, tetap pantau bagaimana nanti melaksanakan di lapangan. Mungkin Prabowo butuh penguatan dari dua belah pihak. Pihak global. Mungkin lewat BRICS kita nggak tahu ya. Lewat dukungan dari negara lain di luar negara yang sebelumnya. Dan dukungan dari internal. Misalnya kan dia terbebas dari kungkungan presiden sebelumnya, misalnya kita nggak tahu kan. Nggak tahu, bener. Dia akan melakukan reformasi di Polri, pelan-pelan mengganti beberapa menteri, wamen gitu kan. Kita belum tahu nih, apakah nanti akan ada pergantian reshuffle jilid 3. Katanya. Kita dengar Oktober kan? Ya berarti konsolidasi politik cukup lah di Oktober. Baru digas. Baru setahun pertama, begitu mau jalan tahun kedua baru digas. Jadi seperti kata pengamat keamanan Wibawanto Nugroho itu, Prabowo perlu security cleansing, membersihkan orang-orang yang tidak loyal dan tidak satu visi dengan presiden. Iya sih, itu syaratnya memang. Nah ini kembali ke Purbaya. Saya lagi nunggu momen ketika dia akan tampil di forum-forum internasional ya. Nah ini menarik. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa gayanya dia itu ya bagian yang unik dari Indonesia gitu. Ini kita tunggu nih. Kan pasti agenda-agenda internasional banyak. Dia nanti akan ke mana ya? Ke Jenewa kalau nggak salah ya? Ke Jenewa. Terus nanti kalau Pak Prabowo kan mau ke pidato di PBB. Urutan ketiga setelah
Lula, Brazil, Donald Trump dan Prabowo. Wih, keren dong ya. Loh, iya, urutan ketiga itu. Negara-negara besar itu. Iya, itu nggak tahu. Katanya sih karena itu sudah protokoler gitu. Kenapa Brazil selalu nomor 1 gitu. Nah ini salah satu yang ingin ya kita itu gini ya. Terlalu inward looking kita itu. Jadi inward looking. Terlalu asik dengan rebutan di ini sendiri gitu loh. Makanya kita mudah diadu domba. Iya, benar. Sekali-sekali kita bikin dunia itu bergoncang gitu loh dengan prestasi ya, dengan kekuatan kita gitu loh maksudnya. Mungkin kelas menengahnya terlampau nyaman mah. Iya. Pengennya begini-begini aja. Iya. Ngapain kita berantem? Ngapain kita ini? Loh, gimana? Iya. Lu enak tapi yang lain. Yang lain kan gimana? Lu makin seperti Nepal nanti kan. Kita kan nih media mengcapture persoalan masyarakat. Kita lihat betul kok kondisi ekonomi kita lagi memang tidak bagus gitu. Iya. Saya punya anak sampai sekarang nyari kerja aja tuh susah banget gitu. Bahkan teman-teman anak saya ada yang udah setahun 2 tahun ini, ada yang lulusan kampus terkemuka belum kerja, Mas. Iya. Sekalinya kayak anak saya kerja tempatnya di magang bentuknya. Bentuknya magang, digaji per bulan, nggak dapat segala macam, pokoknya magang aja. Karena apa? Karena kondisi ekonominya lagi kayak begini. Betul. Nanti kalau udah baik kata dia, baru direkrut sebagai karyawan. Karyawan penuh ya. Sekarang per project dulu gitu. Per project, begitu project selesai ya udah nanti perpanjang lagi gitu. Dan ini real di masyarakat yang kita lihat gitu. Jadi memang mesti ada stimulus yang membuat akhirnya ekonomi ini bergerak dan kita seperti yang sebelumnya gitu. Iya. Semoga harus cepat dilakukan ini. Karena kita dengar ada satu posisi di sebuah perusahaan kecil di daerah ngerekrut kasir gitu misalnya dibutuhkan 2, yang datang 800. Gimana coba? Itu benar itu. Yang datang 1000. Itu benar. Panjang sekali antriannya. Itu kan luar biasa. Di tempat saya di Jatimakmur itu ada toko toko kelontong yang jual buku tulis segala macam itu dia butuh pramuniaga 3 orang. Terus saya mau berangkat kerja, itu panjang, ada apa nih Mas pakai baju putih hitam? Iya. Mau nyari pramuniaga, emang butuh berapa? 3 orang. Saya bilang, Masya Allah gitu. Dan itu lulusan-lulusan SMK Mas. Iya. Dan lulusan-lulusan SMK ini itu banyak sekali jumlahnya loh. Iya. Nah ini mereka nih anak muda produktif mau diapain? Oh iya. Mesti ada tempatnya. Makanya. Industrinya mesti muncul. Nah ini nggak ada nih. Karena ya pengusaha UKM mau bikin usaha duitnya nggak ada. Ya. Banyak yang mau usaha sebenarnya. Gelontorin lah duit. Mudah-mudahan semua program yang dijalankan tuh real gitu. Ada gitu. Kemarin stimulus diumumkan kan Pak Erlangga itu. Iya. Yang sama Pak Purbaya juga. Bahwa anak yang lulusan kuliah dapat tunjangan apa gitu ya. Itu kan pada daftar. Ya itu salah satu untuk minimal mengurangi di sekarang. Nah nanti kalau yang 200 ini bisa bergulir secara perbankan kemudian jadi produk kredit yang produktif ya itu akan lebih sustainable lagi gitu kan. Tapi menarik loh Pak Erlangga dipercaya lagi ya. Iya ini ini kalau dilihat dari sisi politik bisa lebih dalam lagi nih. Pak Erlangga bersama Purbaya disuruh ngumumin stimulus yang diberikan. Iya. Dan itu program kan yang sangat ditunggu-tunggu. Ditunggu sebenarnya. Dan itu penting banget. Dipercayakan kepada Erlangga. Kayaknya sudah klik sama Pak Purbaya. Ya. Kita tunggu lah. Kita tunggu. Dan harapannya sebenarnya kan kalau Menq yang dipilih Pak Prabowo kan harusnya semua menteri, BI, OJK dan lain-lain itu harus dukung dong, gitu. Karena ini kan pilihan presiden. Jadi kalau nggak dukung berarti kan tidak setuju dengan pilihan presiden, gitu. Jangan sampai begitulah. Iya jangan sampai begitulah. Jadi ini orang ini itu nggak ada misi-misi di belakangnya. Kelihatannya nggak ada misi-misi pribadi. Jadi ya kita lihat aja mudah-mudahan bisa langgeng lah, gitu, untuk memberikan perubahan buat negeri kita. Dan memang di Sindonesia juga kan kalau berita Purbaya tinggi. Selalu tinggi. Ya, itu modal lah buat dia. Sekarang publik lagi percaya sama dia gitu. Jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan. Ada 2 hal yang kita belajar dari Purbaya. Satu,
bahwa memahami ekonomi dan fiskal itu tidak serumit yang selama ini kita bayangkan. Ya kan? Ternyata dia bisa menjelaskan dengan lebih mudah dan mengalir dan orang paham gitu. Oh gitu ya. Selama ini kita kan cuma hanya orang-orang tertentu yang paham. Dan dibuat begitu. Satu dibuat rumit, yang kedua dibuat seolah-olah kamu lulusan apa? Kamu ngomong ekonomi, kamu lulusan apa? Kan gitu. Orang jiper dulu kan? Orang dibuat inferior. Nah, inferior itu satu. Yang kedua, kita belajar dari Purbaya bahwa jadi menteri juga bisa asik dan menghibur. Benar. Gitu. Jadi jangan jaim, jangan kaku, jangan. Iya. Bisa menghibur kok. Minimal ya kalau para menteri belum bisa mensejahterakan rakyat, ya nggak usah bikin susah lah. Nggak usah flexing. Hiburan itu kayak Purbaya lah. Itu udah cukup buat kita. Urusan ekonomi, urusan makan, kita bisa cari sendiri. Anda siapin aja makanannya, kita bisa beli sendiri. Siapin aja semuanya dengan harga yang terjangkau, kita bisa beli sendiri. Obat-obatan ada, murah, kita bisa beli, nggak usah disiapin. Masalah kita udah tangguh banget, Mas. Iya. Nggak ada orang setangguh orang Indonesia. Bener. Pagi jam 5 berangkat. Habis sholat subuh berangkat, naik transportasi, naik motor, macet sampai 2-3 jam. Yang naik kereta, waduh, naik kereta itu, kiri kanan. Waduh, nggak bisa ini. Setiap hari. Bayangin pulang malam. Sehingga ada yang bilang masuk surga jalur orang Indonesia. Saking sabarnya. Dan ada seorang psikolog bilang, kalau ya orang Indonesia, pekerja Indonesia tidak beragama, mungkin dari mereka banyak yang bunuh diri. Betul. Iya. Pendapatan rendah, gaji tidak naik, barang-barang harganya mahal, kontrakan belum dibayar, pajak listrik, bayar listrik, STNK, SIM, BPJS, PBB, semuanya dipajakin. Mau jual rumah dipajakin, mau beli rumah dipajakin, punya warisan dipajakin. Iya. Kalau mereka nggak beragama, bunuh diri mereka. Ini gitu. Menarik. Oke? Kayaknya cukup. Cukup ya? Hari ini. Purbaya efek ya kita. Purbaya efek. Kita yang nantikan. Bikin kaget. Kita nantikan apa yang mereka lakukan. Purbaya lakukan berikutnya ya. Kita tunggu. Sampai jumpa minggu depan di Live Reaction edisi yang lain ya. Menteri yang lain ya. Menteri yang lain. Kita bahas satu-satu nanti. Satu-satu. Yang menarik ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai ketemu di Live Reaction minggu depan. Bye-bye. Bye.